Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu etika bisnis Islam Bapak Muhammad Irsya Farabi, dan saya hormati juga pada teman-teman yang sudah hadir pada diskusi hari ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hairul Rahman, Siti Maimunah, dan saya sendiri Raifuna Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika produksi Islam. Baik, untuk pemateri dipersilakan memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian produksi dalam Islam. Nah, para ahli ekonomi memberikan definisi produksi sebagai alat untuk menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya oleh manusia atau penciptaan benda-benda atau jasa yang secara langsung maupun tidak langsung dan memenuhi kebutuhan manusia. Nah, untuk produksi menurut Haf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik, materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dr. Abdurrahman Yusro Ahmad dalam bukunya Muqaddimah fi Ilmi Al-Iqtisad Al-Islami, Abdurrahman lebih jauh menjelaskan bahwa dalam melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfaat atau utility yang diambil dari hasil produksi tersebut. Produksi dalam pandangannya harus mengacu pada nilai utility dan masih dalam bingkai nilai halal, serta tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun sekelompok masyarakat. Dalam hal ini, Abdurrahman merefleksikan pemikirannya dengan mengacu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan tentang pertanyaan dari manfaat memproduksi khamar. Materi yang selanjutnya adalah konsep produksi dalam Al-Quran dan hadis, seperti yang tertuang dalam surat Ibrahim ayat 32-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sahhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untuk kalian. Dan dia telah menundukkan bahtera bagi kalian supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan pula bagi kalian sungai-sungai. Dan dia telah menundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus berada dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagi kalian malam dan siang. Dan dia telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dari segala apa yang kalian memohonkan kepadanya. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Yang kedua yaitu Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pemahaman produksi dalam Al-Quran memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam mengembangkan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan. Dan betapapun baik budi dari karya manusia, tetapi tidak dilandasi dengan keimanan yang mantap kepada Allah, maka perbuatan mereka dinilai sia-sia. Demikian sebaliknya, jika manusia hanya mengandalkan iman saja tanpa melakukan amal kebaikan, dinilai sebagai kerugian.
Yang ketiga, berproduksi itu hukumnya mubah. Sebab Rasulullah SAW pernah membuat cincin. Diriwayatkan dari Anas mengatakan, Nabi SAW telah membuat sebuah cincin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau juga pernah membuat mimbar. Dari Sahal berkata, Rasulullah SAW telah mengutus kepada seorang wanita. Kata beliau, perintahkan anakmu si tukang kayu itu untuk membuatkan sandaran tempat dudukku, sehingga aku bisa duduk di atasnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada masa Rasulullah, orang-orang biasa memproduksi barang, dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka, sehingga diamnya beliau menunjukkan adanya pengakuan atau takrir beliau terhadap aktivitas produksi mereka. Status takrir dan perbuatan Rasulullah itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama merupakan dalil syara. Yang keempat, berproduksi juga sebagai penambah sumber penghasilan bagi dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang membawa seutas tali kemudian memangkul kayu bakar dan membawa ke pasar lalu menjual, dan ia hidup berkecukupan lalu menafkahi dirinya, itu lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang motif-motif produksi Islam. Dalam pandangan Islam, produksi merupakan upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya, tapi juga moralnya, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di hari akhirat kelak. Menurut Munzir, hal ini mempunyai 3 implikasi penting, yaitu yang pertama, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dilarang. Semua jenis kegiatan produksi yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan ia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata itu dilarang juga. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW melarang beberapa bentuk kegiatan ekonomi tertentu seperti pelacuran dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut. Yang kedua adalah aspek sosial produksi ditetapkan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi sebagian besar orang dan dengan cara yang seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat. Yang ketiga, masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup, tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-sumber alami. Ajaran-ajaran etik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis banyak memberikan tuntunan dan bimbingan ke arah produksi yang lebih baik, sebagaimana dalam Quran dan hadis-hadis. Intinya, ajaran Islam memberikan respon positif dalam hal produksi dan produktivitas umat manusia. Bahkan akan diberi pahala oleh Tuhan bila perbuatannya mendatangkan kebaikan. Namun akan diberikan dosa dan nista apabila perbuatan yang dihasilkan mendatangkan kemudorotan dan kezaliman. Adapun aspek hukum dalam produksi dapat memberikan justifikasi apakah barang itu halal diproduksi atau tidak, atau sebaliknya. Meskipun dalam urusan ekonomi semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Dari prinsip inilah motif produksi dalam Islam memberikan
motivasi bagi siapa saja agar berbuat sesuatu yang bermanfaat. Kemanfaatan itu diharuskan bukan saja untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Di samping itu, motif produksi adalah menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan kolektif. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal sehingga tidak hanya mencukupi dirinya sendiri, tetapi harus dapat mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika produksi Islam. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan usaha manusia untuk menghasilkan nilai guna barang atau jasa yang berguna bagi kehidupan manusia. Tentu, dalam Islam usaha yang dijalankan harus memberikan nilai baik atau kemanfaatan maksimal serta menghindarkan segala risiko kerugian. Produksi yang menghadirkan mudarat dalam Islam tidak dibolehkan. Dalam ilmu fikih termasuk kegiatan yang haram atau dilarang untuk diproduksi. Dalam perspektif Al-Quran, kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi tujuan produksi yaitu untuk kemaslahatan individu dan masyarakat di dunia. Agar tujuan produksi itu tercapai dengan maksimal, maka harus ada etika dalam Islam yang mengatur kegiatan produksi. Berikut adalah etika produksi dalam Islam, yaitu yang pertama, berpegang pada semua hal yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Dalam melakukan produksi diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Inilah menjadi pembeda antara produksi konvensional dengan produksi Islam, di mana dalam konvensional yang menjadi prioritas kerja itu pemenuhan kebutuhan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang tanpa memperhatikan halal dan haramnya kegiatan produksi tersebut. Syariat Islam tidak membenarkan pembuatan segala komoditas yang hanya bisa digunakan untuk hal yang diharamkan atau mayoritas barang tersebut digunakan untuk berbuat dosa. Misalnya memproduksi ganja, narkotika, dan obat-obat terlarang lainnya. Menurut Qardawi, jika suatu hasil produksi dapat digunakan untuk berbuat baik dan buruk secara bersamaan, misalnya pakaian yang halal dikenal oleh wanita di rumah untuk menghibur suami, tapi haram dikenal di luar rumah, maka hal itu tidak diharamkan. Adapun produksi yang dilarang oleh Islam yaitu produksi yang mampu merusak akidah, etika, serta moral manusia. Nomor 2 yaitu menjaga sumber daya alam. Menjaga sumber daya alam ini sangat penting dalam melakukan aktivitas produksi, karena ia merupakan nikmat Allah kepada hambanya. Setiap manusia wajib mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan cara menjaga sumber daya alam dari populasi, kehancuran, ataupun kerusakan. Menjaga sumber daya alam hendaknya didasarkan pada prinsip tepat pakai dan tepat guna, karena dengan adanya prinsip sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan tidak akan pernah habis. Al-Quran telah menganjurkan kita untuk menggunakan sumber-sumber kekayaan alam. Al-Quran juga merangsang akal kita agar dapat menoleh sumber daya alam dengan baik-baiknya. Selanjutnya yaitu mengembangkan sumber daya manusia. Suatu bangsa wajib membanggakan sistem pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam berbagai bidang. Dan dengan adanya sumber daya manusia di berbagai bidang keahlian, maka dapat dimanfaatkan dalam kegiatan produksi dan di berbagai kegiatan lainnya.
Dan hendaknya seseorang itu ditempatkan di posisi yang sesuai dengan keahlian, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancuran. Dari sini terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan daya manusia dan berusaha mengembangkannya. Dan yang terakhir yaitu memproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu etika produksi adalah membuat variasi bentuk produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika produksi konvensional mengedepankan laba tanpa mempedulikan apakah produksinya dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak, maka produksi Islam membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seorang muslim bekerja untuk dunia dan akhirat karena tujuan ia adalah mencari keridhaan Allah sebelum kepuasan nafsunya sendiri. Manusia yang paling diridhai Allah yaitu manusia yang menekunkan peluang dagang yang terlupakan oleh umat lainnya. Baik, terima kasih kami sampaikan. Dan ini adalah materi terakhir yang bisa kita sampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak video pada hari ini. Dari kita kelompok 7, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.